Ya, Masjid Jogokarian ini kan masjid yang dibangun di kampung yang masyarakatnya masih mayoritas abangan, tidak kenal agama. Kampung ini adalah kampung abdi dalem Keraton Ngayogyakarta, yaitu abdi dalem prajurit Jogokaryo, maka dikenal sebagai kampung Jogokarian. Nah, tradisi abdi dalem, kecuali abdi dalem ulama ya, mereka itu abangan, kemudian juga tradisi berjudi, nyandu ya, nyeret istilahnya zaman dulu dan lain sebagainya itu subur di sini. Waktu itu kampung ini nggak ada masjid, baru ada langgar kecil ukuran 3x4 di pojok kampung, itu pun Ramadan nggak pernah penuh karena hanya beberapa keluarga saja yang melaksanakan taraweh, sholat ya, dan taraweh. Tapi setelah selesai operasi penumpasan G30 SPKI tahun 1966, warga ini mulai tergerak bagaimana mengenal agama, kemudian mulai merintis pendirian masjid. Jadi ada beberapa tokoh yang berusaha menginisiasi pembangunan masjid di sini. Tapi di sini kan tidak ada tanah wakaf. Tahun 1966 pada bulan September tanggal 22 itu bisa dimulai perletakan batu pertama. Masjidnya kecil, ukuran 9x9. Dan kemudian 11 bulan, jadi pada bulan Agustus tanggal 20 tahun 1967 masjid ini mulai digunakan pertama kali ya, untuk sholat Jumat. Nah, waktu itu kebetulan imam dan khotib pertama almarhum Bapak Amin Said, bapak saya yang kebetulan satu-satunya haji yang ada di sini, karena bapak saya sudah berhaji tahun 1957 sebagai pengusaha yang lumayan sukses pada waktu itu, jadi termasuk bersama para pengusaha pada yang lain. Nah ini Pak Ustadz, emang dari awal namanya Jogokarian? Ya memang kan ini kebanyakan yang masjid kita An-Nur misalnya ya, Islam. jadi ini sudah ada upaya dari dulu orang-orang mengusulkan nama. Tapi kita selalu diskusikan dan kita bertahan untuk tetap nama Jogokarian. Ada dua alasan. Yang pertama sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu membangun masjid di kampung Kuba yang namanya Masjid Kuba, tidak diberi nama apa-apa ya. Itu kita sesuai mengambil, nama daerahnya. Ya, kita mengambil sunnahnya. Yang kedua, dengan nama kampung itu menjadikan masjid kita ini punya teritorial yang jelas. Jadi kata Jogokarian itu menjadi batas teritorial masjid ini. Jadi masjid ini akan mengurus warga kampung Jogokarian. Nah. Kalau proses reformasi manajemen masjid menjadi seperti sekarang itu persisnya dimulai kapan, Ustaz? Ya, dimulai ketika kemudian saya mendapat mandat untuk menjadi ketua umum takmir masjid. Jadi sebelumnya saya tahun 76 itu menjadi ketua umum remaja masjid. Kemudian tahun 81 saya sudah menjadi salah satu pengurus takmir masjid. Tapi kan saya bukan decision maker, jadi gagasan-gagasan itu belum sepenuhnya bisa kita eksekusi. Tapi ketika tahun 1999, ketika ketua umum wafat, ketua umum kedua, jadi ketua umum pertama itu Bapak Haji Sarkoni itu dari 67 sampai 85, beliau wafat. Ya. Kemudian diganti Pak Basir Widyadi itu tahun 85 sampai wafat tahun 99. Waktu itu saya sudah wakil ketua umum, terus saya diminta melanjutkan. Tapi saya ingin merubah sebuah sistem organisasi kemasjidan. Jadi saya menyatakan saya hanya bersedia jadi ketua umum takmir dengan syarat ada proses pemilihan. Jadi saya nggak mau kalahnya ditunjuk. Jadi bagaimana kalau saya selenggarakan pemilu takmir masjid. Nah, alhamdulillah waktu itu muncul 5 nama. Kemudian kita adakan pantarleh, panitia pendaftar pemilih, sekaligus kita melakukan pendataan masyarakat. Nah, sehingga pada waktu itu kita sudah punya database ya. Sensus gitu. Ya, sensus masjid ini. Jadi penduduk Jogokarian waktu itu 907 kepala keluarga. 215 kepala keluarga non muslim. Kemudian
Jumlah jiwanya 2.973 jiwa. Di antara mereka ini muslim yang mukallaf, artinya yang sudah terbebani wajib sholat itu ada 1.839. Tetapi dari 1.839 muslim yang mukallaf ini yang belum sholat masih 816. Itu dari hasil sensus? Sensus itu, sensus 99. Maka kemudian saya berpikir masjidnya harus aktif memberikan pelayanan, termasuk pelayanan sholat bagi muslim yang belum sholat. Maka saya buat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Mensolatkan ya, orang hidup, yaitu yang 816 warga muslim, tapi belum sholat. Maka kita sholatkan istilah kita. Artinya kita selama ini kenalnya kan mensolatkan orang meninggal, nah, ya. Itu. Ya, bagaimana mensolatkan orang hidup itu. Saya berpikir kalau suami istri nggak sholat, nanti kalau udah sholat anaknya akan sholat, cucunya sholat, buyutnya sholat. Kita ingin memutus mata rantai orang tidak sholat, gitu kan. Nah itu saya prioritaskan jadi program utama. Lah kebetulan ketika pemilu takmir itu saya mendapat suara hampir 99%. Artinya memang tidak sekedar oleh pengurus saya dikehendaki, tapi oleh masyarakat, ya. Dan karena mereka merasa memilih saya, maka mereka pasti mendukung saya. Setiap decision yang saya ambil, mereka pasti akan membackup lah. Kira-kira paling tidak mereka kan sudah memberi mandat. Tapi kalau hanya ditunjuk-tunjuk begitu, belum tentu kita mendapat dukungan. Nah, jadi selain melakukan sensus di awal-awal itu, apa aja kemudian yang dilakukan membenahinya? Ya, kemudian setelah saya terpilih, saya melakukan diskusi scenario planning. Saya mengumpulkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ini. 5 tahun ke depan itu dengan masjid kita mau melakukan apa sih? Iya, untuk apa masjid ini gitu. Maka waktu itu dirumuskan dalam narasi 2005 menuju Jogokarian Kampung Islami. Nah, Kampung Islami itu apa indikatornya? Nah, dari skenario planning itu kita turunkan jadi program kerja. Nah, kemudian kita bentuk susunan pengurus. Jadi pengurusnya baru kita susun setelah kebutuhan kerja ini sudah ada. Siapa mengerjakan apa kan gitu. Maka kita sudah mulai pelayanan tadi berdasarkan sensus kan kita tahu yang belum sholat kita sholatkan, yang sudah sholat belum ke masjid, ayo kita jamaahkan, kita ajak ke masjid. Kemudian warga miskin bagaimana secara bertahap dengan kemampuan kita entaskan. Kemudian bagaimana membangun kesadaran memelihara masjid ini secara bersama-sama. Saya buat jamaah mandiri. Jadi waktu itu pengeluaran masjid 43.200.000, saya bagi 12 bulan, saya bagi 4 pekan, saya bagi jumlah yang datang Jumatan sekitar 600, jadi ketemu angka Rp1.500 per jamaah per pekan. Terus saya gerakkan dengan publikasi, komunikasi, baliho, spanduk, edaran. Kalau Anda berinfak Rp1.500 setiap pekan, Anda adalah jamaah mandiri. Anda sudah membiayai biaya ibadah Anda sendiri di masjid, dari air, listrik, kebersihan, semua Anda bayar sendiri. Dan kalau Anda berinfak lebih dari itu, berarti Anda telah membantu yang lain. Dan jika infak Anda itu kurang dari Rp1.500, berarti ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Gitu. Tapi dari segi dari 2000-an ya, jumlah warganya itu secara ekonomi sebetulnya sebagian besar itu masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi yang pinggir jalan ini karena orang-orang miskin nggak mampu bayar PBB, dijual tanahnya, dibeli orang-orang kaya kan. Ya, dan sebagian besar pendatang yang di pinggir jalan. Mungkin yang di pinggir jalan yang masih penduduk asli bisa dihitung dengan jari. Gitu. Ya, tengah sedikit itu udah kawasan warga miskin. Sekarang ini warga miskin di Kampung Jogokarian 1.380. Itu yang kita berikan kartu ATM beras. Kalau mereka nggak punya beras, mereka kemudian bisa memenuhi kebutuhan. Ya, sekarang ini sebagian besar masjid kan tidak melakukan azan. Enggak dong. Oh enggak. Mereka hanya meneriakkan azan. Oke. Apa bedanya apa? Ini dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Atas perintah adzanilah manusia untuk berhaji, maka pemerintah Saudi ada Kementerian Haji yang mengelola ya. Di Indonesia mayoritas muslim ada Kementerian Agama yang ada Direktorat
haji. Kemudian masyarakat membentuk kelompok bimbingan ibadah haji. Kemudian orang swasta mendirikan biro perjalanan ibadah haji. Artinya terus diorganisir. Nah, sholat ini ada nggak? Kementerian Agama aja nggak ada direktorat sholat. Ya. Kemudian masyarakat tidak punya kelompok bimbingan ibadah sholat. Harus diurus dengan lembaga dan organisasi yang teratur. Sama dengan haji kok perintahnya fa'adzin kok. Tidak kemudian orang teriak-teriak, haji, haji, tidak begitu. Tapi dibuatlah lembaga yang mengelola. Perintahnya sama, fa'adzin, adzanilah. Nah, itu waktu itu gimana nih, Pak Ustadz? Cara melakukan Nah, penegakan. maka kemudian saya bentuk tim dari Biro Ibadah Masjid Jogokarian ini, tim 17. Kita kan punya data siapa yang sudah sholat, siapa yang belum sholat. Yang belum sholat kita kirim Ustadz untuk membimbing mereka supaya belajar sholat. Kemudian yang sudah sholat, yang belum ke masjid, kita undang untuk ke masjid. Di halo-halo gitu, ayo Bukan, kita buat surat undangan sholat bersama di masjid. Saya cetak seperti undangan pengantin yang bagus, by name. Yang kedua, kita gembirakan selama 40 hari kita buat gerakan sholat bersama ini. Tiap pagi kami sediakan kopi susu, kemudian door prize tiap pagi kita sediakan. Bahkan kita sudah mulai 4 tahun yang lalu kita sediakan door prize-nya itu bagi yang paling aktif berjamaah kita umrohkan. Ya, jadi ada kegembiraan, Dibuat orang datang ke masjid itu gembira. Ini namanya adzan. Diundang, didatangi, digembirakan. Sehingga masjid ini menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi orang datang ke masjid sholat itu sekaligus dia bisa rekreasi rohani. Ya, jadi kemudian yang kedua, pelayanan kita perhatikan. Jadi yang pertama, pelayanan keamanan. Ya, karena selama ini sebagian besar masjid itu diurus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang buat masjid tidak aman. Jadi kalau contoh, orang keluar dari masjid, sendal, sepatu hilang, ya sepeda bisa hilang, motor bisa hilang. DKM atau takmirnya hanya mengatakan, mohon maaf, hati-hati barang Anda di masjid ini sering terjadi kehilangan. Takmir tidak bertanggung jawab. Loh, orang tidak bertanggung jawab kan mereka ini. Nah, maka di sini saya rubah. Jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Takmir bertanggung jawab. Nah, ini menarik. Cuman begini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang dari 2000 sekian, seberapa persennya itu warga tuh miskin gitu kan. Itu sumber-sumber untuk itu ditanggung sama takmir kan. Emang para pengusaha semua yang jadi takmir atau gimana? Jadi begini, kita itu tidak bisa melibatkan mereka sebelum mereka merasakan manfaat. Maka untuk pertama, semua program yang belum ada dananya, itu memang bismillah terus terang saya tanggung sendiri. Itu. Jadi kalau ada yang hilang, saya yang bertanggung jawab mengganti. Yang menyediakan kopi susu ya uang saya. Maka waktu itu saya menjabat sebagai Ketua Umum Takmir Masjid merangkap bendahara 3. Artinya pengeluaran-pengeluaran yang di kas masjid nggak ada, itu urusan saya mencari uangnya. Entah uang saya, entah uang istri saya, entah uang keluarga saya yang lain. Itu, jadi memang sebuah gagasan baru itu mungkin orang mendukung, tapi kalau dengan risiko belum. Nah, maka risiko itu harus kita pikul gitu. Jadi ya perubahan harus kita mulai, karena yang punya keyakinan kita, belum tentu orang lain punya keyakinan seperti kita kan. Jadi maka kita yang harus siap gitu. Maka saya itu dikenal dulu sebagai Ketua Umum Takmir yang merangkap bendahara 3. Pokoknya kalau pengeluaran minus sampai ngutang, tanggung jawabnya nagihnya ke Ustadz. Iya. Ya alhamdulillah Allah ada saja rezekinya, karena niat kita memang untuk memakmurkan masjid. Ustadz, tadi siang saya sempat keliling-keliling, itu kok di tiap toilet ada nama-namanya ya. Antara lain ada nama Ustadz. Itu memang khusus untuk Ustadz, di situ nggak boleh jamaah masuk ke toilet itu, atau maksudnya gimana sih? Ini dulu ketika kamar mandi kita ini tidak begitu terurus, karena alasannya menggaji merbot belum mampu, hanya 1 merbot. Maka saya bilang, sudahlah saya ambil kamar mandi, tanggung jawab saya membersihkan. Tapi kalau saya tidak bisa, maka saya akan ngupah orang untuk membersihkan kamar mandi yang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian ada orang yang lain, oh saya ikut 1 Pak, bersihkan. Saya juga 1 Pak. Saya kalau
Saya nganggur kok nggak punya kerjaan ya, daripada nganggur ya Bismillah saya bantu bersihin masjid. Oh, ditulis Akhirnya, itu bukan itu eksklusif. bukan, Yang itu berarti artinya maka tulisannya kan penanggung jawab gitu. Jadi dialah yang bertanggung jawab. Jadi kalau Anda masuk kamar mandi yang ada nama saya, kalau di situ tidak ada sabun, bau pesing, nggak ada gayung, nggak ada, itu tanggung jawab saya. Komplain ke saya. Jadi komplainnya tidak perlu ke pengurus, komplain yang ada namanya di situ. Gitu. Jadi kita menjadikan kamar mandi ini lahan amal, terutama bagi para pengurus. Ya kalau mau ngurusin masjid itu berat, ayo urusin dulu lah kamar mandinya dulu. Nah, Iya, betul. Latihannya begitu. Banyak masjid bagus-bagus begitu masuk sana semeriwingnya itu kan. Ya, makanya kita salah satu training daripada calon-calon pengurus itu ngurus kamar mandi dulu. Gitu ya. Iya, kalau dia beres ngurusin berarti ya insya Allah dia diberi amanah yang lebih besar bisa. Ya. Nah Ustadz, kan tadi juga saya lihat di situ ada ATM beras. Ya. Kemudian juga ada semacam apa ya, koperasi atau memang toko itu ya, menjual kopi ya, baju, itu dikelola sama pengurus atau melibatkan warga sekitar atau gimana? Ya, jadi ceritanya begini. Satu saat itu ada jamaah datang pagi-pagi nemui saya di sini di kantor sini. Ustadz lapor darurat militer. Loh kok ada apa ini? Saya bilang, mau ada perang Pak di rumah saya karena beras habis. Istri ngomel terus ini Pak. Nah, saya tanya Anda ini kerja apa? Saya ini sopir taksi Pak. Sopir taksi itu kalau jalanan ramai rumah sepi. Kalau jalanan sepi rumah yang ramai Pak. Oke baik, kita bantu. Nah terus saya sampaikan kisah ini kepada seluruh jamaah. Ini jamaah ternyata beberapa warga kita ini mencukupi kebutuhan berasnya saja tidak mampu. Insya Allah takmir mulai besok pagi menyediakan kotak sodako beras. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih memasak sendiri di rumah, kalau mau menanak nasi sisakanlah segenggam dua genggam, bawalah ke masjid. Kami sediakan kotak sodako beras. Nah beras yang terhimpun kita gunakan untuk membantu warga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan beras. Jadi ini tradisi jimpitan di masyarakat Jawa dulu saya hidupkan di masjid. Ya Alhamdulillah responnya luar biasa. Ada yang bawa sejumput tapi juga ada yang bawa sekarung 2 karung sehingga 1 bulan bisa lebih kurang 2,7 ton. Maka warga miskin kita berikan beras waktu itu 15 hari sekali kita antar ke rumahnya beras 10 kilo, kemudian ada minyak goreng, ada gula teh gitu. Itu rutin diberikan di masjid. Tapi kemudian ada mesin ATM. Nah, sekarang dipermudah dengan mesin ATM. Dan ternyata mesin ATM itu fungsinya 2. Memudahkan orang mengambil tanpa pelayanan. Sewaktu-waktu, kan sudah kita program per hari, ada yang 2,5 kilo, ada yang per 2 hari, ada yang per minggu, sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Kemudian ternyata mengundang orang yang mau bersedekah beras. Jadi kadang-kadang di dekat ATM itu tahu-tahu sudah ada 1-2 karung beras. Maksudnya ada orang yang pengen bantu yang lain, tinggal nuangkan masuk. Ini rata-rata per hari kita sediakan 250 sampai 300 kg per hari. Iya. Itu warga yang membutuhkan bisa langsung atau memang dia sudah punya kartu? Dia terdata, setelah terdata sesuai dengan tingkat kemiskinan mereka, kita program ada yang bisa per hari, ada per 2 hari, ada per pekan nih kartunya. Kartu ATM beras, sebelum Pak Jokowi bagi kartu, saya sudah bagi kartu. Ya, jadi ini sudah sejak kapan Pak Ustadz? Ini sudah tahun keempat. Tahun keempat. Tapi kalau berasnya sudah lama, cuman mesin ATM-nya itu ya, baru ya, teknologinya baru. Kalau pendataannya kan sudah 99. 99-nya. Ya. Nah, ini Ustadz yang Ustadz sampaikan kan kayaknya mulus, tapi kan saya nggak yakin juga nih, kayaknya pasti ada resisten dari jamaah atau dari pengurus-pengurus yang senior. Seperti apa waktu itu tarik menariknya dan bagaimana Ustadz bisa meyakinkan mereka dan mereka ya udahlah ikut apa kata ketua gitu kan? Begini, mereka itu resisten itu kalau dibebani risiko toh. Kebaikan-kebaikan mereka tidak nolak, yang takut tuh kalau mereka dipaksa berkontribusi. Oleh karena itu tidak ada paksaan, harus kita mulai dari kita. Mereka yang terpanggil ngasih, yang tidak ya sudah. Gitu. Jadi kebaikan ini bergulir. Tapi jangan coba-coba
membebankan risiko pada mereka. Jadi misalnya, ini keputusan kalau ada sendal, sepatu, motor hilang diganti, ambil kas takmir mesti ribut. Nah, di sini tidak ribut karena uangnya bukan dari kas masjid. Dari mana? Dari kas kita sendiri. Jadi bendahara 3 istilahnya. Oh, yang tadi Ustaz. Iya. Jadi itu cara mengatasi. Setelah jalan baik, kas kita meningkat, mereka udah Pak dialihkan ke kas saja. Nah, mulai kita pindah dari sumber bendahara 3 ke bendahara umum, gitu bertahap. Jadi orang harus diyakinkan dulu bahwa ini tidak akan merepotkan kita. Nah, salah satu yang menjadi yang sering disebut-sebut nih, orang kalau ke Jogja susah sholat apa, yaudah ke Jogokarian aja. Karena di sana masjidnya 24 jam, terang benderang, AC-nya adem. Iya, karena banyak tempat itu kan Ustaz. Pada mengeluh kan bayarnya mahal. Kita kan belajar dari masjidnya Nabi di Madinah atau di Mekah, itu kan semuanya buka 24 jam, lampunya terang. Waktu awal saya mulai itu juga banyak orang-orang pengurus lama itu datang malam-malam mematikan lampu, mengunci pintu. Karena mereka lebih tua ya saya diamkan saja. Tapi kalau mereka pulang saya buka lagi, saya nyalakan. Itu. Nggak frontal artinya ya. Ya, tapi di akhir bulan saya buatkan laporan keuangan. Pak, ini penambahan rekening listrik sekian rupiah. Tapi penambahan kotak infak dari orang yang singgah di malam hari ini sekian. Jadi kita masih untung kok Pak. Nah, oh ya sudah kan gitu. Jadi orang itu cuma takut kalau kemudian harus nomboi itu saja sebetulnya yang mereka. Kendala kita itu banyak pengurus masjid itu yang kikir-kikir dijadikan pengurus masjid. Jadi pola pikirnya begitu. Saya mengatakan sering berguru begini. Masjid tidak maju kalau pengurus masjid terlebih ketua dan bendaranya itu cara berpikirnya orang miskin. Maunya nyimpan uang saja nggak mau keluar. Dia dipilih ketua umum dan bendara umum itu harus orang yang berpikir kaya, suka memberi. Maka dia selalu berpikir, bagaimana uang ini segera diberikan. Maka kita buat prinsip di sini adalah saldo nol. Pokoknya akhir bulan ada sisa uang masjid, segera dihabiskan untuk kebaikan. Apa yang ada? Ya, kalau bangunan, tidak usah megah-megah, tapi masjid itu memberi manfaat. Ini ada anak-anak muda mau jualan kopi, teh tai, ada jualan jus. Udah, kasih modal aja mereka jualan, kasih tempat. Ya. Ada kontribusi, tidak usah, masjid itu tidak usah mikir minta, beri. Masjid itu harus menghidupi. Masjid jangan menjadi beban. Nah iya, Pak Ustadz, kan kebanyakan para pengurus masjid itu ramah sama warga-warga yang secara ekonominya mapan. Untuk didatangi, disodori proposal. Ya, karena pengurus masjid itu mata duitan. Maka sejak saya jadi ketua DKM, langkah pertama menghapus donatur. Saya tidak ingin ada pengurus masjid datang ke rumah minta sumbangan. Memalukan. Nggak boleh. Itu menjatuhkan citra masjid di mata masyarakat. Kalau menaruh kenceng di pinggir jalan, di tengah jalan gitu Ustaz. Apalagi kan minta sumbangan apalagi itu merendahkan martabat umat. Uang proposal saja untuk wali kota, gubernur, kami nggak mau, nggak boleh. Minta kepada Allah yang Maha Kaya. Tidak boleh orang masjid itu nampak menjadi peminta-minta kepada siapapun. Dari saya ketua umum sampai hari ini saya tidak mau nandatangani permohonan dana. Kalau mau nyumbang silakan, kita bantu, kita mudahkan. Mau lewat rekening, kita punya banyak rekening. Mau lewat kotak infak kita banyak pilihannya. Mau nyumbang untuk apa? Saya sediakan di luar. Tidak usah lepas sepatu kalau perlu. Mau nyumbang banyak bisa, lubang infaknya besar. Ya. Jadi pokoknya saya ingin membunuh karakter peminta dari masjid. Selama itu pengurus masjid tidak terhormat. Sebagus apapun proposal, meminta. Sehalus apapun kalimatnya. Iya, itu. Jadi apalagi kok sampai remaja masjid diajarin buat program minta sumbangan, itu melahirkan kader-kader pengemis. Dan kalau jadi anggota dewan ngemis kepada menteri minta proyek, itu pasti rusak negara ini. Karena itu kader organisasi dilatih buat proyek, proposal, minta sumbangan. Mau adakan training saja minta sumbangan. Maka kalau jadi anggota dewan dia pasti minta proyek itu. Koruptor-koruptor itu dididik di organisasi yang seperti itu. Masjid tidak boleh melahirkan koruptor. Maka remaja masjid di sini kita latih untuk membuat proposal sponsorship, bekerja sama, bermitra, bernegosiasi, saling menguntungkan. Ini revolusi yang kita bangun, revolusi mental yang positif. Kasihan mahasiswa dididik tinggi, jadi ketua organisasi tingkat kota, pikirannya buat proposal, mau minta sumbangan ke sana, mau ini. Tetap pengemis, jadi presiden negara kita akan terhina itu kalau dilatih. Kita dirubah cara berpikirnya. Nah, ini kita mulai dari masjid. Membangun masjid itu membangun masa depan bangsa. Kalau secara teoritis, saya sering banget dengar masjid itu harus menjadi pusat ini, pusat itu, pusat itu gitu kan.
Tapi yang sering itu ya masih terkait soal fulus ya, menjadi pusat ekonomi. Nah, masjid sudah dipraktekkan belum di sini? Masjid itu harus melahirkan kader-kader yang mampu berkontribusi. Ya, makanya di sini anak-anak muda itu kita latih untuk mandiri, untuk menjadi pengusaha. Ya, maka di sini program kita banyak merintis pembagian modal usaha, latihan memulai usaha, membantu mereka membentuk jejaring usaha dan lain sebagainya. Sehingga event-event masjid ini kita jadikan juga sebagai event yang melatih mereka menjadi event organizer yang bisa produktif, bermanfaat, dan menguntungkan bagi masyarakat. Jadi seperti Kampung Ramadan, Anda lihat sini sekarang 640 pedagang yang berpartisipasi. Keuntungan ini juga lumayan bagi warga, dan kemudian omsetnya sekarang hampir mencapai 5 miliar per bulan. Ya, jadi masjid beri manfaat, ya, melahirkan banyak pengusaha baru yang punya ruang pamer sebulan yang kita fasilitasi dengan kegiatan masjid. Jadi masjid itu menjadi media melahirkan para saudagar, para pengusaha, bukan melahirkan calon-calon koruptor dan pengemis itu kira-kira. Nah, Ustaz, tadi juga saya lihat ada beberapa ibu-ibu, anak-anak turun dari bis gitu kan, bawa tas gede-gede naik ke atas, rupanya numpang nginep di sini, Ustaz. Ya, jadi itu bagian dari pelayanan kami. Jadi masjid itu harus melayani. Jadi dulu kan sering orang malam datang, Pak, kami boleh ikut bermalam. Oh, silahkan. Tapi kalau dia bermalam di ruang utama, kasihan nanti waktu sholat mereka terganggu tidurnya. Saya tidak mengatakan mengganggu orang sholat ya, terganggu tidurnya. Maka terus saya sediakan ruang untuk menginap yang layak lah. Di kasur harus ada bagus, kemudian ada AC, airnya panas dingin, ada televisi, akses internet, itulah ya sekelas hotel bintang 3 lah. Ya di atas hotel budget ya. Nah, bagi mereka yang mampu, mereka boleh berinfak, cuman 150.000 minimal. Tetapi bagi yang tidak mampu, kami sediakan 3 kamar gratis, fasilitasnya sama, AC, air panas dingin, ya, akses internet, televisi gratis 3 hari. Kalau mereka nggak mampu, bahkan kalau yang nggak mampu ini selama nginep di sini makan kami tanggung. Karena ini pelayanan bagi musafir. Toh mereka ini juga kalau dalam zakat mereka ini termasuk asnaf musafir itu, atau ya yang ya mereka ini kan orang yang dalam perjalanan yang perlu pertolongan. Jadi jangan sampai mau nginep di masjid karena nggak punya saudara, nggak punya uang untuk bayar hotel, malah sudah ditulisi jangan tidur di masjid, dilarang tidur di masjid. Lah umat Islam itu pusat pertolongannya masjid, kalau mereka mau kemana lagi? Ustaz, mungkin terakhir saya terlewat tadi ya, nih. ya. Yang di kepala Ustaz ini kan biasanya orang kopiah putih, kopiah hitam, tapi Ustaz ini ada kuncir-kuncir kalau di film-film ala-ala Sunan Kalijaga gitu. Dan tadi saya ngobrol sama dia, ini sudah diekspor loh Mas katanya, ya. Kreasi warga sini, benar nggak sih Ustaz? Jadi ini begini, ceritanya dulu kan ada jamaah masjid saya namanya Mas Jardianto. Waktu dia kosong nggak punya pekerjaan karena habis proyek tempat dia kerja di proyek seismik itu berhenti. Nganggur, iseng dia membuat peci bentuknya seperti ini dari batik. Ini sebenarnya topi Abdi Dalem Suronoto, Abdi Dalem ulama Keraton Yogyakarta. Saya lihat bagus Mas, buat nanti kita beli banyak untuk pengurus. Beli kita pakai para pengurus. Dan saya sejak itu sampai sekarang pakai terus. Sehingga orang banyak yang kepingin niru, beli. Sekarang dia punya 15 penjahit. Satu hari di warungnya masjid ini lebih dari 100 piece per hari terjual. Belum lagi di mall di mana terjual. Ini sudah ada branding Masjid Jogokarian, namanya peci batik Jogokarian. Nah, maka waktu ada tamu dari Parlemen Eropa ke sini yang ditanyakan nih, ini Islam apa Bapak ini kok topinya beda? Saya bilang ini bukan soal aliran agama. Kalau saya pakai peci hitam, yang untung orang Gresik itu, mau merek Awing, Presiden, Pendopo itu buatan Gresik. Kalau saya pakai peci putih, yang untung orang Tasik itu. Saya pakai ini, tetangga saya yang nganggur sekarang punya 15 penjahit. Ya, ini sudah ekspor ke Malaysia sampai 100.000 piece. Per bulan? Enggak, waktu yang saya terekspor semuanya. Nah, tetangga saya punya pekerjaan. Nah, mestinya masjid itu membangun daulat ekonomi jamaah. Nah, jadi masjid itu harus hadir dalam persoalan masyarakat, termasuk persoalan lapangan kerja. Bukan cuma untuk sholat. Oh iya, jadi kadang-kadang saya kalau ada ustadz datang pakai jubah putih, sorbannya bagus, saya tegur, Ustadz, Anda nggak soleh. Tuh, kenapa? Memang ini model pakaian Rasulullah. Tapi Anda lihat, made in mana? Made in Cina.
Anda nggak merasa bertanggung jawab pada banyak penganggur di Indonesia, itu dosa sampean, saya bilang. Ganti yang buatan Indonesia. Anda baru soleh karena Anda membantu masyarakat. Apa yang Anda pakai, yang Anda makan, itu harus memberi manfaat pada masyarakat kita. Ini cara berpikir di masjid, saya tanamkan begitu. Artinya, jangan sampai kita ini berbangga-bangga dengan menelantarkan masyarakat kita sendiri.